Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila masyayikh wa syaykhina wa ila masyayikh wa syaykhina wa jami'i ahalina wa azwajina bidatina wa ila walidina wa ila amina wa qarina wa qalatina lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malikil mannani wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa alihi sallallahu alaihi wasallam zikra khulul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddithu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi wafaqihi wa bi qudubihi fi dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabul akli bi talati asabi'ah. Bab istihbabul akli itu suatu bab yang membahas ataupun yang menerangkan tentang sunnahnya ataupun dianjurkannya makan dengan 3 jari bi talati asabi'ah, 3 jari, yaitu al-ibham wa as-sabal wal-wusta, dari ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Istihbabil akil asabi'i, dan dianjurkannya menjilat 3 jari tersebut ataupun membersihkan 3 jari tersebut dengan cara menjilatinya. Wa karahati masihha, dan makruhnya menghapus ataupun mengusap 3 jari tersebut qabla la'kiha, sebelum membersihkannya dengan cara menjilatinya itu. Wastihbabil akil qas'ah, dan dianjurkannya membersihkan mangkuk dengan cara menjilatinya ataupun memakan ataupun menjilat bekas-bekas makanan wa akhdhil luqmah, dan mengambil suapan ataupun sebutir potongan ataupun dewet alat tasqutu minhu, yang jatuh daripada makanan tersebut, walaupun hanya sebutir nasi, dia dianjurkan untuk mengambilnya. Wa akliha, dan istihbabi akliha, itu kembali kepada istihbabi itu, maksudnya itu makan daripada luqmah sebutir atau suapan tersebut. Wa jawasi masihha, dan boleh menghapus daripada tangan tersebut ba'da laki, boleh menghapus suapan tersebut ataupun bekas makanan ba'da laki setelah kita menjilatnya itu. Bikafti wal kidami, dengan telapak tangan ataupun dengan betis kaki, wa ghairihima, dan selain daripada telapak tangan ataupun kaki tersebut, baik dengan pakaian apa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada hadisnya, itu pertama An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang datang daripada Abdullah bin Abbas. Sebagaimana yang kita tahu, yaitu Abdullah bin Abbas itu termasuk daripada salah satu daripada Abadilatil Arba'ah, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abdullah, yang terkenal pada masanya. Kenapa hanya 4? Karena memang hanya 4 itulah yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya. Di antaranya adalah itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Mu'ad bin Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abdullah bin Amr bin As. Dan kembali tersebut memiliki kelebihan masing-masing, yaitu Abdullah bin Abbas itu
dijuluki sebagai hibrul ummah ataupun turjumanul Quran, itu sebagai orang yang menerjemahkan Quran, karena memang beliau itu ahli dalam bidang tafsir ya. Terus hibrul ummah yaitu pena ataupun tingkahnya umat, karena memang rajin menulis. Terus Abdullah bin Khattab yaitu orangnya itu ceritakan taat yang hampir mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau itu salah satu daripada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua dia yang ketiga daripada Rabi'atul Abadah itu Abdullah bin Zubair. Beliau itu terkenal dengan sebagai orang yang kuat ataupun gigih di dalam membela agama Islam. Itu orang yang ikut serta dalam peperangan membela agama Islam. Dan beliau itu salah satu daripada khalifah setelah Muawiyah bin Yazid. Terus yang terakhir itu Abdullah bin Amr bin As, itu terkenal dengan pintar menulis ataupun kecerdasannya di masa Rasulullah SAW. Qala Abdullah bin Abbas itu berkata pun meriwayatkan qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila salah satu dari kalian itu memakan makanan, fala yamsah asabi'ahu, maka hendaklah ia tidak mengusap ataupun menghapus asabi'ahu, itu jari-jarinya, tiga-tiga jari tersebut, hatta yang akuha, sampai ataupun setelah ia itu menjilati ketiga jari tersebut, awil ikha, ataupun yang menjilatinya. Jadi yang akuha itu menjilat dan yul ikha itu menjilati. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam itu Bukhari Muslim. Jadi ketika salah satu cara periwat kita makan makanan itu, hendaklah kita menjilat ketiga jari kita tersebut, karena memang kita disunahkan makan dengan tiga jari. Kenapa? Karena biar kita tuh makannya sedikit. Karena apa? Karena sebagaimana yang ada di dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu disuruh untuk meninggalkan makanan dan tidur ketika kita ingin mendapatkan suatu ilmu. Ya. Lanjut hadis yang kedua dari bab ini. Wa Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Itu hadis diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik subhanallah subhanahu wa ta'ala berbeda. Qala, ia meriwayatkan Ka'ab bin Malik, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a, yang dimana beliau itu sedang makan dengan cara menggunakan ketiga jarinya tersebut, itu as-sabah wastawa, itu tiga jari tengah, telunjuk dan gigi jari. Fa'idha faragola akiha, apabila beliau selesai daripada makan, beliau itu akiha, itu menjilatinya, jilati tiga jari tersebut. Rawah Muslim. Hadis ini adalah Imam Muslim. Panjabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ini ya. Subhanahu wa ta'ala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bina'til asabi'i, itu Rasulullah SAW memerintahkan ataupun menganjurkan untuk menjilat jari-jari, wasahfati, waqala, dan piring besar ataupun nampan, waqala, dan serta bersabda, innakum la tadruna fi ayyi ta'amin barakah, sungguhnya kalian itu tidak mengetahui pada bagian manakah makanan itu mengandung keberkahan. Rawah Muslim. Hadis ini adalah Imam Muslim. Jadi kenapa kita
disuruh dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjilati ataupun menghapus jari-jari ataupun tempat hitam makan tersebut dengan dalam menjilatinya itu, karena kita itu sebab tahu nanti ada, karena sebagai perkataan yang mengatakan al-akhir barakah, itu keberkahan itu biasanya terletak pada akhir daripada sesuatu, karena sebab untuk menyelesaikannya itu. Adapun orang yang memulai itu tidak lebih baik, ataupun lebih baik orang yang menyelesaikan sesuatu daripada orang yang memulai tersebut. Wa anhu, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila telah jatuh suapan atau sepotong makanan daripada salah satu kalian, fala ya'khudha, maka hendaklah mengambilnya. Untuk apa? Falyumit, itu untuk membersihkannya, maka biha min adza, sampai itu bersih daripada penyakit, adapun tidak ada kotoran daripada makan tersebut. Wal ya'kulha, dan hendaklah ia memakan setelah ia mengambil lalu membersihkannya itu. Wala yada'uha lisyaitan, kenapa? Karena biar wala yada'uha lisyaitani, dan hendaklah ia tidak membiarkan lukmah itu, potongan makan tersebut, lisyaitani, itu untuk setan. Kenapa kok tersebut? Karena biar setan itu tidak makan. Kenapa kok bisa setan ketika kita tidak mengambil potongan suatu makanan lalu kita tidak membersihkannya, otomatis setan itu akan mengambilnya dan memakannya. Kenapa? Karena nanti dijelaskan setelah hadis yang ini akan datang, yaitu hadis yang kelima dari bab ini. Wa yamsahu yadahu, dan hendaklah ia itu tidak mengusap yadahu, tangannya, bil mindili, dengan sapu tangan, hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai yaitu menjilat ketiga jarinya tersebut. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah, sungguhnya yaitu adapun seorang tidak mengetahui pada bagian makan manakah makan tersebut yang ada berkahnya. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Jabir bin Abdullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum. Nah ini kenapa kok bisa setan itu ikut kita ketika makan. Inna syaitana yahduru ahadakum, sungguhnya setan akan mendatangi kalian ataupun hadir di tengah-tengah kalian, inda kulli syai, ketika setiap sesuatu bermin sya'nihi, dari perkara seorang tersebut, hatta yahdurahu inda ta'amihi, sampai yaitu mendatangi orang tersebut ketika waktu makan itu. Apapun yang kita lakukan itu, setan itu selalu mengintai kita itu. Karena setan itu kan tiada lain, tiada bukan, pekerjaannya itu ialah kecuali untuk menyesatkan manusia. Jadi itulah innahu melakukan itu adum mubin, itu musuh nyata walaupun tidak terlihat, tapi penyebabnya ataupun efeknya itu buruk. Fa'idha saqatat luqmatu ahadikum, apabila jatuh suapan daripada makanan kalian, falyakhudha, maka hendaklah mengambilnya, falyumit, maka nabiha min adza, maka hendaklah yang memisahkannya sampai yaitu bersih daripada kotoran atau penyakit. Thumma liyakulaha, kemudian hendaklah yaitu makannya, wa yad'uha lisyaitani, dan hendaklah yaitu tidak membiarkan makanan tersebut lisyaitani, untuk setan.
Faida para walian akok asabiahu, walian akok asabiahu. Apabila selesai daripada makannya walian akok asabiahu, maka hendaklah yaitu menjilat ketiga jarinya tersebut. Fa innahu la yadri bi ayyi ta'amil barakah. Sungguhnya ia tidak mengetahui pada makanan manakah yang mengandung berkah. Rawahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan hadis yang datang dari Anas bin Malik semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia meriwayatkan dan berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ta'aman, apabila beliau itu makan suatu makanan, la'ika sabi'ahu, maka beliau itu langsung menjilat jari-jarinya atalata, yang ketiga tersebut, yang tiga. Wa qala idza saqatat luqmat ahadikum, dan seraya berkata, idza saqatat luqmat ahadikum, apabila jatuh sebuah potongan daripada makanan kalian, falyakudha, maka hendaklah mengambil potongan tersebut, falyumit, maka hendaklah itu menghilangkan anhal ada, itu dari makanan tersebut penyakit ataupun kotoran, waliyakulha, hendaklah itu memakannya, wala yadhal syaitan, dan hendaklah tidak membiarkan makanan tersebut dimakan oleh setan. Wa amarana an nasluta, dan ini perkataan daripada Anas bin Malik, ya, wa amarana, dan Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kita an-nasluta, untuk membersihkan al-qas'ata, yaitu sisa-sisa makanan yang ada pada tempat kita makan, itu pun piring yang besar tersebut, itu penampan. Wa qala inna la tadruna bi ayyi ta'amikumul barakah. Saya berkata ataupun bersabda, sungguhnya kalian itu tidak mengetahui pada manakah bagian itu mengandung keberkahan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Lanjut, masih sama. Wa Sa'id bin Harith annahu sa'ala Jabir, dan hadis yang dari Sa'ad bin Harith, sungguhnya bin Harith tersebut bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Subhanahu wa ta'ala meridai Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah SWT meridai keduanya, itu Sa'ad bin dan Jabir. Anil wudu'i, yaitu bertanya daripada perkara tentang wudu, ta'ami mimma masatin naru, yaitu berwudu daripada habis makan makanan yang dipanggang ataupun yang dibakar. Faqala lah, maka Jabir menjawab tidak. Ini maksudnya, ini bertanya apakah kita itu wajib berwudu ataupun tidak ketika habis makan makanan yang dipanggang ataupun mengandung minyak. Maka sebagaimana hadis tersebut, hadis ini itu tidak wajib. Kalau mau wudu, ya silahkan wudu untuk membersihkan sisa makanan yang ada di mulut, agar ketika sholat itu kita lebih khusyuk. Faqala qad kunna zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kami, yaitu Jabir ini berkata, kunna zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, la najidu mithla dzalika, kita tidak menyaksikan ataupun menemukan yang seperti itu, yaitu anil wudu in masatin nar, itu wudu setelah makan makanan yang dipanggang, minat ta'am illa qalilan, dia tidak menemukan hal tersebut daripada makanan kecuali sedikit, dan minat ta'am illa qalilan, tidak menemukan daripada makanan kecuali sedikit. Jadi sebagaimana hadis ini itu menyatakan bahwa pada zaman Nabi dan para sahabat tersebut itu makanan pada zaman tersebut itu sedikit. Jadi
bagaimana para sahabat tersebut benar-benar berjuang untuk Islamnya, itu dengan cara apapun, termasuk daripada menahan diri untuk makan makanan lezat seperti zaman sekarang yang serba ada itu. Bahwa nahnu wajadnahu, apabila kami menemukan makanan, lam yakun lana manadir, maka tidak ada bagi kami itu sarung tangan untuk apa? Untuk mengusap daripada bekas-bekas makanan tersebut. Illa akufuna, kecuali itu telapak kami ini sama dari perkaput. Wasawa'iduna, ataupun tangan tersebut yang maksud itu yang ini ya, mabanal mirfaq wal kafi, di antara telapak tangan dan ini lengan. Wasawa'idun itu jamak daripada sa'idun. Kenapa? Karena ini jamak taksir ya. Timbangan daripada mafa'ilu, yaitu diambil dari timbangan ismul ladzi la yansadid itu. Ini ismul ladzi yang sudah tidak menerima baris. Kenapa kok mafa'ilu tidak timbangan mafa'ilu? Karena memang imam mafa'ilu ataupun mafa'ilu tersebut diambil ataupun mengambil isim yang hurufnya itu 4 ataupun lebih. Seperti ini kan sa'idun. Ini sa'idun asal itu sa'idun, buatnya sa'idun. Sin, alif, ain dan dal itu 4 huruf. Waqdamuna dan kodamun, yaitu kaki ataupun batis-batis kami. Cuma nusalli wa la natawadda'u, kemudian kami langsung sholat, tidak berwudu sebelumnya. Riwayat Bukhari. Jadi sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini salah satu dalil kita itu tidak wajib berwudu setelah makan ya. Tapi dianjurkan juga untuk berwudu agar bekas makanan yang ada di gigi kita itu ataupun di mulut itu hilang. Ataupun dianjurkan untuk bersiwak gitu ya, untuk mensikat gigi agar ketika sholat itu tenang dan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bab taqilil aidi ala ta'ami. Kita lanjutkan part kedua, taqilil aidi ala ta'ami, itu memperbanyak aidi, itu tangan-tangan ala ta'ami. Maksudnya itu memperbanyak teman makan ala ta'ami. Itu untuk makan ataupun saat makan. An-Nabi radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis pertama yang datang dari diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau Abu Hurairah berkata ataupun meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnaini kafit talatah, 2 makanan itu cukup bagi 3 makanan. Ataupun 2 makanan mencukupi 3 orang. 3 orang yang akan makan makanan tersebut. Wa ta'amul salasati kafil arba'ah, itu dan 3 makanan cukup bagi 4 orang. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bagaimanapun bentuk makanannya itu, apalagi banyak, itu dianjurkan untuk membaginya selama makanan tersebut bisa dimakan oleh banyak orang. Wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau Jabir bin Abdullah bersabda, beliau Jabir bin Abdullah meriwayatkan atau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berkata, ta'amul wahidi yakfil itsnaini, makanan satu ataupun satu makanan itu mencukupi 2 orang. Wa ta'amul itsnaini, dan 2 makanan yakfil arba'ah, 2 makanan tersebut mencukupi 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfil tamaniyata, dan 4 makanan itu
cukup dibagi 8 orang. Ruang Muslim jadi dikali 2 nya, 2 cukup 4, 4 cukup 8, dan seterusnya. 8 cukup bagi 16 orang, ataupun selama makan tersebut bisa dibagi ya bagi banyak orang. Ruang Muslim ada sendiriannya oleh Imam Muslim. Sadaqallahu alazim wa baligh rasulullah. Jadi kesimpulan dari pengajian kita malam ini ialah apa yang kita sudah dibacakan oleh Pak Arsad dan dijelaskan tadi, perlu aksi nyata. Jangan ini kita sudah ngomong tentang tidak boleh menyia-nyiakan makanan, bahkan sisa yang ada di tangan kita jilat. Itu seharusnya jadi sunnah Rasulullah. Ini malah nanti nasi di sana sini, ada di kamar mandi, kadang di kamar. Dia tidak seperti itu, ya. Karena kita tidak tahu kenapa perlu dijilat. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW langsung. Kita tidak tahu di mana keberkahan makanan yang kita makan itu. Boleh jadi yang ada di akhir, boleh jadi yang ada di akhir yang kita jilat. Nah, guru-guru kita kan hampir rata-rata seperti itu. Nah, tapi kalau tentang 3 jari itu kan, kalau kita pakai nasi, memang apalagi kalau kamu airi nanti pakai kuah, kan nggak bisa kita pakai itu. Nah, ada apa-apa kita, yang penting tidak terlalu berlebihan. Yang berlebihan yang dihitung berlebihan orang yang sampai muntah memang. Makanya di sini alhamdulillah bisa masih terjaga sampai sekarang. Kita dibiasakan puasa sunnah, walaupun ada 1-2 ekor lah yang ya. Tapi paling tidak kita sudah ikhtiar ini tidak akan kita hentikan, ya, tidak akan kita hentikan untuk terus kita berikhtiar menjaga diri dari hal-hal yang haram. Karena itu cara kita menjaga diri. Kemudian kita bisa belajar untuk merasakan bagaimana lelahnya orang tidak makan, yang lemah, orang yang miskin, orang anak yang jadi yatim gara-gara tidak punya makanan. Itu kita bisa rasakan, sehingga muncul sikap sosial kita. Itu tujuan puasa, sehingga muncul sikap sosial kita untuk peduli terhadap orang lain, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya Izagi besok setelah zuhur, gitu, karena ini saya mau pasang baliho itu haul itu 5 pemenang musuh rencana dan kait nanti di Selakalas, di Montong, di Balai itu, karena ini sudah nunggu teman-teman ini 5 tapi dia besar. Saya takut nanti terlalu lama selesai, jadi kita cukupkan sampai di sini. Besok lagi biar tidak lelah karena saya sudah ditunggu ini. Allahumma biqillahu komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tambahan. Ini juga jadi jawaban untuk kemarin saya ngomong lama dengan Ustaz Muzak sebagai guru ilmu alat kalian. Salah satu keluhannya di kelas 4 yang sekarang agak untuk memasang ilmu alat ke dalam bacaannya itu masih, karena mungkin masih belum terlalu terbiasa. Kalau sudah kelas 5, yang kelas 5 katanya sebagian besar sudah bisa memasang alat ketika membaca kita, dan artinya itu bisa praktek lah. Itu kesimpulannya. Jadi memang kita harus dibiasakan. Tidak bisa kamu belajar saja kalau tidak bisa tidak membiasakan diri. Oh ini dan seterusnya. Walaupun tentu kelas 5 tidak semuanya, tapi itu pengawasan Muzak sebagian besar ya, sebagian besar, terutama yang edat ini banyak belajar. Waktu kalian semakin sedikit di sini. Nah, gunakan waktu yang semakin sedikit, banyak bertanya, banyak diskusi dengan temannya, dengan mudabir dan yang lain. Kemudian yang kelas 4 yang mau naik kelas 5 sekarang, perbanyak lagi belajarnya. Biasakan diri untuk menggunakan ilmu alat yang kalian pakai. Memang itu tujuannya kan, ilmu alat itu untuk kita gunakan, yang namanya alat. Alat itu kita gunakan, kita peralat dia untuk kita bisa memahami bacaan yang kita baca. Nah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya besok Abok sama Haikal sama-sama satu bab sudah. Jadi babnya dia setelah yang kelasnya.